wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita di pertemuan pertama tentang membahas tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Baik, kita mulai dari definisi manajemen keuangan. Jadi, apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan itu adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, kemudian tidak hanya membahas tetapi juga mengkaji, kemudian menganalisis tentang bagaimana seseorang manajer keuangan itu menggunakan seluruh sumber daya perusahaan. Yang pertama, kegiatannya adalah mencari dana, kemudian mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuannya untuk memberikan profit atau keuntungan atau kemakmuran bagi pemegang saham. Dan ini tujuannya adalah keberlanjutan usaha ya. Jadi kalau kita bicara tentang perusahaan yang profit oriented itu kan tujuan utamanya adalah memberikan kemakmuran atas pemegang saham. Itu menurut Fahmi. Kemudian yang menurut Sutrisno, manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana. Dana dari mana? Dari aktivitas di perusahaan. Tentunya dengan biaya yang murah, serta usaha untuk menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Kemudian yang berhubungan dengan ruang lingkup, tadi sudah ada dua definisi menurut Satu Fahmi dan Sutrisno, maka bisa disampaikan bahwa ruang lingkup di dalam manajemen keuangan itu ada tiga. Yang pertama tentang bagaimana mencari dana, kemudian yang kedua bagaimana mengelola dana, dan bagaimana membagi dana. Nah, kita terangkan yang pertama tentang mencari dana. Mencari dana, jadi pada tahap ini merupakan awal dari tugas seorang manajer keuangan, di mana ia bertugas mencari sumber-sumber dana yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai sumber modal perusahaan. Nah, secara umum modal perusahaan bersumber dari modal sendiri dan modal asing. Nah, apa itu modal sendiri? Modal sendiri adalah modal dari pemilik yang di-store dan dijadikan sebagai modal perusahaan. Contohnya saham. Kemudian modal asing itu adalah modal hasil pinjaman ke perbankan. Hasil penjualan saham termasuk utang dagang, obligasi, dan lain-lain. Itu kalau bagaimana mencari dana. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola dana. Nah, pada tahap ini biasanya manajemen keuangan bertugas untuk mengelola dana perusahaan. Mengelola dana perusahaan yang kemudian diinvestasikan dana tersebut ke tempat-tempat yang dianggap produktif dan menguntungkan. Tidak hanya produktif tetapi juga menguntungkan. Nah, bagi seorang manajer keuangan akan selalu memantau dan menganalisis dengan baik pada setiap tindakan keputusan yang akan diambil dengan memperhitungkan aspek-aspek keuangan dan non keuangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana membagi dana. Pada tahap ini manajemen keuangan akan melakukan keputusan untuk membagi keuntungan ya, bagi para pemilik sesuai dengan jumlah modal yang di-store ya, dan ditempatkan. Jadi keuangannya itu nanti ada yang ditempatkan dan ada yang di-store. Nah, ini biasanya disampaikan di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, pembagian keuntungan terhadap pemilikan saham inilah kemudian yang disebut dengan pembagian dividen. Kemudian fungsi di dalam manajemen keuangan itu ada yang pertama, fungsi untuk keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Nah, kalau bicara tentang keputusan investasi itu adalah masalah. Jadi bagaimana manajer keuangan itu bisa mengalokasikan dana. Mengalokasikan ke dana dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, bentuknya macam-macam ya, komposisinya juga macam-macam. Nah, komposisi dan bentuk ini akan mempengaruhi tingkat keuntungan di masa depan.
Nah, keuntungan di masa depan itu diharapkan dari investasi ini tidak dapat diperkirakan secara pasti. Karena apa? Karena investasi itu mengandung risiko dan ketidakpastian. Lah, risiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan mempengaruhi tujuan, kebijakan maupun nilai-nilai perusahaan. Kemudian yang kedua tentang keputusan pendanaan. Nah, keputusan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Jadi di dalam keputusan pendanaan ini adalah biasanya itu disebut sebagai kebijakan struktur modal. Kebijakan struktur modal. Nah, kebijakan struktur modal ini pada tahap ini manajer keuangan itu dituntut untuk dapat mempertimbangkan dan menganalisis adanya kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan untuk membelanjai kebutuhan dan investasi usaha. Oke, kemudian yang ketiga tentang keputusan dividen atau kebijakan dividen. Sekali lagi bahwa dividen itu merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu, dividen merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham. Nah, keputusan dividen ini merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan untuk menentukan 5 hal. Yang pertama adalah besarnya persentase laba. Jadi di keputusan dividen ini biasanya yang pertama adalah persentase laba. Laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk cash dividend. Kemudian yang kedua, dividen yang dibagikan. Ketiga, dividen saham atau stock dividen. Keempat, stock split ya atau pemecahan saham. Kemudian yang kelima, penarikan saham yang beredar. Yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Oke, kita lanjutkan tujuan di manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan, terus menjaga stabilitas finansial, kemudian memperkecil risiko perusahaan. Nah, tujuan dari manajemen keuangan yang ada 3 itu, ya, yang paling utama adalah yang pertama, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, pemahaman tentang memaksimalkan nilai perusahaan adalah bagaimana pihak manajemen perusahaan itu mampu untuk memberikan nilai yang maksimal pada saat perusahaan tersebut memasuki ke pasar. Contoh yang sederhana adalah saat suatu perusahaan itu dibeli, misalkan ya, PT X itu dibeli dengan harga 55 miliar misalkan. PT X itu dibeli 55 miliar. Maka ketika dijual, misalkan mau dijual, PT X itu harganya menjadi naik ya, menjadi 67 miliar. Maka ada selisih berapa? Ada selisih 12 miliar. Nah, kondisi ini jauh bisa digambarkan misalkan pada saat harga saham. Harga saham misalkan PT X tadi ada saham per lembar ketika dibeli adalah berapa ya? Makanya misalkan 5.500 pada saat beli. Kemudian pada saat jual harganya menjadi 5.900 per lembar, atau mengalami kenaikan berapa? 400 rupiah ya. Dari 5.900 jual, belinya 5.500, berarti selisih ada 400 rupiah per lembar. Nah, bayangkan ketika kemudian ini dikalikan dengan jumlah saham yang beredar, yang memiliki nilai yang tinggi. Nah, itu tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, apa sih beda keuangan perusahaan dengan keuangan negara? Keuangan perusahaan adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu perusahaan itu berusaha mencari dana, kemudian mengelola dana dan membagi hasil keuntungan sesuai dengan besarnya kepemilikan dana yang ditempatkan. Itu kalau keuangan perusahaan.
Lalu keuangan negara itu apa? Keuangan negara adalah bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana keuangan suatu negara dengan segala perangkatnya yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban siapa? Hak kewajiban negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi tercapainya kemakmuran rakyat. Nah, kalau keuangan negara ini mungkin bisa saya sampaikan di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, atau bab 3 di pasal 23 tentang anggaran negara. Jadi yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara itu ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Nah, DPR apabila tidak menyetujui, maka anggaran yang diusulkan pemerintah ini maka yang digunakan adalah anggaran tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, segala pajak keperluan negara itu berdasarkan pada undang-undang. Kemudian macam dan harga uang itu juga ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian hal keuangan negara itu juga diatur dengan undang-undang. Nah, untuk memeriksa tanggung jawab atau memeriksa pelaksanaan tanggung jawab keuangan negara ini biasanya dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya juga diatur oleh undang-undang. Tetapi kalau keuangan perusahaan tidak begitu rumit. Nah, bagaimana sih perbedaan keuangan perusahaan dengan keuangan negara? Ya, dalam dinamika ilmu manajemen keuangan yang begitu besar, maka perlu kita perjelas dari sudut pandang mana perbedaan antara keuangan perusahaan dan keuangan negara. Kalau keuangan perusahaan yang pertama itu bersifat profit, jelas tadi kan memaksimalkan nilai perusahaan, sahamnya yang naik dan sebagainya. Kemudian yang kedua sesuai dengan SAK, standar akuntansi keuangan. Kemudian yang ketiga memberikan kemakmuran maksimal pada pemegang saham. Kemudian yang keempat bersifat kontinuitas atau keberlanjutan. Nah, tanggung jawabnya kalau laporan keuangan perusahaan ini pada komisaris sebagai pemegang saham. Hak tertinggi tentunya ada di rapat umum pemegang saham. Nah, kalau keuangan negara bedanya dengan keuangan perusahaan, yang pertama itu bersifat profit. Kalau keuangan perusahaan tadi, kalau keuangan perusahaan itu bersifat profit, maka kalau keuangan negara bersifat non-profit. Kemudian dasarnya kalau keuangan perusahaan itu SAK, kalau keuangan negara adalah SAP, standar akuntansi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, di keuangan negara itu memberikan kemakmuran pada masyarakat sebagai pembayar pajak. Tapi kalau perusahaan pada pemegang saham. Nah, ini bedanya. Kemudian pemerintah memberikan LPG-nya ini kepada legislatif ya. Kalau ini perusahaan itu memberikan LPG-nya kepada komisaris perusahaan. Nah, inilah membedakan antara keuangan negara dan keuangan perusahaan. Kemudian tugas utama manajer keuangan itu apa? Yang pertama, bagaimana dia mendapatkan dana dengan cara yang menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah mengalokasikan dana secara efisien dalam perusahaan. Jadi tugas utama manajer keuangan yang pertama adalah bagaimana dia mendapatkan dana. Kemudian yang kedua adalah dana itu bagaimana dialokasikan secara efisien di dalam perusahaan. Itu tugas utama dari seorang manajer keuangan. Nah, tanggung jawab di manajer keuangan itu yang pertama dia harus bisa meramalkan peramalan dan perencanaan baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian yang kedua adanya keputusan investasi dan pemodalan. Kemudian yang ketiga ada koordinasi dan pengawasan. Nah, yang keempat ini berhubungan dengan pasar finansial. Nah, ini adalah tanggung jawab dari seorang manajemen keuangan. Oke.
Berikutnya adalah apa sih tujuan perusahaan? Kita tahu di dalam apa manajemen keuangan atau manajemen secara umum, ya, tujuan perusahaan itu adalah memperoleh laba yang maksimal. Jadi bagaimana memperoleh laba secara maksimal di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, kemakmuran pemilik, menjaga kelangsungan hidup atau going concern, kemudian mencapai kesejahteraan masyarakat. Ya, ini tujuan utama ya atau tujuan perusahaan. Ya. Yang pertama memperoleh laba, kemudian bagaimana memakmurkan pemilik, menjaga hidup kelangsungan hidup perusahaan dan mencapai kesejahteraan atau CSR. Nah, kemudian di dalam prinsip manajemen keuangan, ya, prinsip manajemen keuangan itu ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah trade-off antara risiko dan keuntungan. Tadi saya sampaikan bahwa di dalam manajemen keuangan atau salah satu fungsi manajemen kan bagaimana memaksimalkan laba. Nah, karena memaksimalkan laba, ya, sebuah perusahaan itu biasanya itu berhubungan dengan risiko. Karena risikonya besar, biasanya keuntungannya juga besar. Ya, high risk to high return. Risikonya besar, returnnya juga besar. Nah, jadi kalau trade off antara risiko dan keuntungan itu biasanya ada keseimbangan antara risiko dengan tingkat pengembalian. Ya, jangan sampai risikonya besar kemudian investasinya kecil, jangan sampai seperti itu. Atau investasinya besar, risikonya juga besar. Ini tidak sehat bagi perusahaan. Kemudian ada value time value of money, nilai waktu uang. Ya. Nilai waktu uang sekarang itu lebih berharga daripada uang di masa yang akan datang. Kenapa seperti itu? Ini biasanya berhubungan dengan suku bunga. Kalau Anda nabung 1 miliar hari ini misalkan dengan suku bunga 7%, maka Anda bisa per bulan itu mendapat berapa? Sekitar 7 jutaan, tapi dikurangi dengan pajak. Tapi apakah nilai 1 miliar di masa yang akan datang itu bisa memperoleh kenikmatan seperti di hari ini? Belum tentu. Itulah yang namanya time value of money, memperhatikan nilai waktu. Kemudian yang kedua, bagaimana surplus kas. Bagaimana surplus kas, tapi bukan laba. Nah, ini yang digunakan oleh perusahaan namanya cash flow atau aliran kas, bukan laba secara akuntansi. Cash flow itu rumusnya ya, itu adalah EAT. EAT adalah pendapatan bersih ditambah depresiasi. Maka disampaikan bahwa cash flow atau aliran kas bukan laba secara akuntansi. Karena kalau laba akuntansi ya laba setelah pajak ya, atau EAT. Itu dalam akuntansi. Tetapi kalau namanya cash flow itu adalah laba setelah pajak ditambah dengan depresiasi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kondisi persaingan pasar. Ini merupakan alasan mengapa sulit untuk memperoleh proyek dengan keuntungan yang besar. Kemudian yang keenam, pasar modal yang efisien merupakan pasar yang bereaksi dengan harga yang tepat pula. Jadi pasar modal efisien itu pasar yang bereaksi dengan harga yang tepat. Jadi kenaikannya itu tidak begitu tinggi. Nah, ini kita bisa diilustrasinya di gambar ini ya. Ini bisa lihat nama stoknya apa, GPRA misalkan harganya 112 ya. Change-nya itu 27,27%, seperti ini. Nah, ini misalnya naik harganya 795, dia mengalami kenaikan atau tidak. Tapi kalau yang baik adalah fluktuasinya itu baik ya. Kenaikannya tidak begitu besar. Kenaikan besar itu sangat menguntungkan bagi investor. Nah, ini tadi sudah. Kemudian ini sudah ya, surplus. Kemudian yang ketujuh, masalah keagenan atau agensi problem.
Jadi manajemen keuangan itu tidak bekerja untuk kepentingan pemilik perusahaan saja. Ya. Karena kalau dia tidak selaras dengan kepentingan mereka, maka bisa dihilangkan ya. Karena manajer itu sesungguhnya sangat bekerja untuk perusahaan. Karena fungsinya apa tadi? Memaksimalkan nilai perusahaan dan menguntungkan pada ya, manajer menguntungkan pada pemangku kepentingan di dalam perusahaan itu. Ya, bayangkan ketika misalkan nilai perusahaannya tidak naik, ya pasti investor akan marah-marah. Kan? Oke. Terdapat bias keputusan bisnis karena perpajakan. Nah, ini biasanya di Indonesia tuh pajaknya kan ketentuannya bisa berubah-ubah ya. Kemarin misalkan tarifnya dinaikkan, apalagi sekarang ada inflasi. Tidak semua risiko sama. Beberapa risiko dapat didiversifikasi dan ada yang tidak. Kemudian perilaku etis, melakukan sesuatu yang baik etis adalah bagaimana seorang manajemen keuangan itu bisa berbuat baik, ya, kemudian ya tadi bisa memaksimalkan nilai perusahaan dengan baik. Harga sahamnya bisa berubah, harga sahamnya bisa mengalami kenaikan. Nah, kemudian di dalam manajemen keuangan itu biasanya ada beberapa sumber-sumber dana. Kalau tadi kan disampaikan bahwa salah satu fungsi manajemen keuangan adalah bagaimana mencari dana dan bagaimana mengalokasikan dana tersebut. Nah, sumber dana. Di dalam sumber dana perusahaan itu ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Nah, kalau dari dalam itu ada pembelanjaan intern dan pembelanjaan intensif. Kemudian dari luar itu ada pembelanjaan dirinya sendiri, maksudnya pembelanjaan yang diangkat oleh perusahaan, kemudian pembelanjaan asing. Nah, pada aplikasinya itu biasanya dipisah menjadi dua jenis modal sendiri dengan modal asing. Modal sendiri itu disebut sebagai equity atau modal yang berasal dari setoran pemilik. Ya, ada modal saham, ada agiu, gitu ya. Nah, itu yang berasal dari operasi perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian modal inilah yang digunakan sebagai tanggungan terhadap keseluruhan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari pinjaman bank, ya, lembaga keuangan, maupun dengan mengeluarkan surat berharga atas penggunaan sumber dana. Nah, penggunaan sumber dana ini, penggunaan sumber dana perusahaan itu memberikan kompensasi. Kompensasinya apa? Berupa bunga yang menjadi beban tetap bagi perusahaan. Nah, jadi di sini ada pembelanjaan sendiri dan ada juga pembelanjaan asing. Nah, itu sumber-sumber dana ya. Kemudian laporan keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Nah, periode akuntansinya ini berapa? Ini biasanya dimulai tanggal 1 bulan 1 tahun X sampai dengan 31/12 tahun X, tahun berjalan. Nah, kita tahu di dalam PA1 kemarin sudah kita bicarakan tentang laporan keuangan, ya isinya catatan. Laporan keuangan itu ada yang namanya neraca atau balance sheet, kemudian laba rugi atau profit and loss statement, kemudian perubahan modal dan arus kas. Apa itu neraca? Neraca adalah laporan yang menjelaskan informasi tentang kondisi suatu entitas pada tanggal tertentu. Ya, tadi diawali tanggal 1 bulan 1 misalkan sampai dengan 31 Desember. Ya, ini yang kemudian dikatakan sebagai pada tanggal tertentu. Kemudian laba rugi. Laba rugi itu apa? Laba rugi adalah suatu laporan yang menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam suatu periode akuntansi. Ya. Kalau neraca itu bisa bulanan, tetapi kalau laba rugi itu satu periode akuntansi ya 1 tahun. Kalau ini bisa dalam bulan. Gitu ya.
Kalau ini yang namanya laba rugi itu biasanya dalam satu. Kemudian laporan modal adalah informasi tentang perubahan modal pada perusahaan tertentu. Nah, kalau neraca Anda sudah ingat ya, neraca ini ada seperti ini, neraca ini ada aktiva, ini ada pasiva. Ini pasiva itu ada hutang, ya ada modal. Ini aktiva lancar, ini aktiva tetap. Nah, ini saya kira sudah paham tentang neraca. Kalau laba rugi itu diawali dari pendapatan. Pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Ini secara umum ya. Pendapatan kurangi biaya menjadi laba kotor atau EBT, earning before tax. Kemudian dikurangi dengan pajak atau EAT ya. Atau tax. Kemudian inilah yang disebut sebagai laba bersih atau EAT. EAT itu adalah earning after tax atau laba bersih. Nah, kalau perubahan modal ya modal awal, kemudian dikurangi dengan ketika ada prive ya, kurangi dengan prive, kemudian ketemu ditambah dengan laba. Kalau itu laba atau dikurangi dengan rugi, maka ini dengan modal akhir. Kalau arus kas, adalah entitas bisnis yang dipakai untuk menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Itu tentang arus kas. Kemudian penggolongan biaya. Bagaimana penggolongan biaya? Penggolongan biaya itu ada dua. Yang pertama berdasarkan pada fungsi pokoknya. Pada fungsi pokoknya itu ada dua, ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Kemudian berdasar perilaku biaya itu ada tiga. Ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Oke, apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk selesai. Ini biaya produksi, jadi biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang selesai. Ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi. Biasanya berupa biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Apa itu biaya bahan baku? Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku atau bahan yang menjadi pokok dari suatu produk. Contohnya misalkan perusahaan membuat meja dan kursi, bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah kayu. Maka pengeluaran untuk membeli kayu tersebut itulah yang disebut sebagai biaya bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja. Tenaga kerja langsung tentunya ya, yang menaiki proses produksi. Kalau tadi ilustrasinya adalah perusahaan mebel, maka biaya tukang kayunya itulah yang dimaksud sebagai biaya tenaga kerja langsung. Atau biaya pembuatan kursi. Kemudian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan pada bagian produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Seperti bahan penolong ya, gaji mandor, biaya tenaga kerja tidak langsung, perlengkapan, penyusutan, biaya listrik, air, itu termasuk biaya, contoh dari biaya overhead pabrik. Nah, kemudian biaya non-produksi. Biaya non-produksi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain biaya produksi. Nah, ini jenisnya ada dua. Ya. Ada biaya pemasaran, ya, biaya pemasaran. Kemudian yang kedua biaya administrasi dan umum. Biaya pemasaran apa? Biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjual produk selesai yang dihasilkan oleh perusahaan sampai ke tangan konsumen. Ya. Nah, kemudian kalau biaya administrasi umum adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengelola administrasi perusahaan, termasuk gaji direktur, kemudian bagian akuntansi, penyusutan peralatan kantor, biaya riset pengembangan, itu termasuk biaya produksi.
Nah, kalau biaya berdasarkan waktu itu ada 3 ya. Ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Kalau biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah secara proporsional pada suatu kegiatan. Kalau kegiatannya meningkat ya, maka biaya variabelnya juga akan meningkat. Contoh ya, misalkan untuk memproduksi 1000 unit, misalkan biaya variabelnya 50 juta. Kemudian 25 unit, biaya variabelnya 125 juta. Jadi ada kenaikan-kenaikan. Itu biaya variabel. Ya. Jadi kalau ada gambaran itu ya, gambaran grafik ya, biayanya yang grafiknya itu yang tetap seperti ini ya, biaya variabel. Nah, ini biaya variabel. Maaf ini. Nah, karena biayanya yang berubah-ubah ya. Kalau biaya tetap jelas ya, biaya jumlahnya tetap. Tidak terpengaruh oleh perubahan satuan kegiatan. Misalkan tadi produknya 10.000 ya, kalau biaya variabel misalkan 10.000 unit, maka diperlukan biaya variabel 25 juta. Kalau 25.000 unit misalkan, maka diperlukan biaya variabelnya 125 juta. Tetapi kalau biaya tetap, misalnya jumlah produksinya 10.000, ya biaya tetapnya tetap misalkan 200 juta. Ini mau 25.000 unit jumlah produksinya, biayanya juga tetap ya, 200 juta. Tetapi nanti biaya variabel per unitnya ini beda-beda. Kalau 10.000 jumlah produksi biaya variabelnya 25 juta ya, 25 juta, maka ini bisa berapa per unitnya? Menjadi 5.000 ya. Kalau ini juga 5.000. 125 dibagi dengan 25. Kalau ini berapa? Lah ini yang belum berubah. Jadi 200 juta dibagi dengan 10.000 berapa? 20 ya, 20.000. Ini 200 juta dibagi 25 berapa? 8.000 ya, 8.000. Nah, inilah biaya variabel dan biaya tetap. Tetapi di biaya per variabelnya dan per ininya ya, biaya tetapnya per unitnya ini yang berubah-ubah. Kalau biaya variabelnya tadi ini yang berubah ya. Berarti biaya tetap ininya yang berubah di sini. Kemudian biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah. Tetapi perubahan itu tidak proporsional dengan satuan kegiatan. Contohnya gaji sales misalkan yang dibayar tetap dan persentase tertentu. Biasanya ada bonus dan sebagainya. Ya, jadi semi variabel itu biayanya yang berubah-ubah, tapi proporsional perubahannya itu. Oke. Kemudian problem di perusahaan. Nah, pertanyaan mendasar itu biasanya apakah pengelolaan perusahaan sudah berjalan baik? Jadi bagi pengelola perusahaan tentu ingin mengetahui apakah perusahaan itu sudah dikelola dengan baik. Nah, untuk mengetahui apakah itu sudah berjalan baik atau tidak, maka yang dilihat adalah kinerja yang dikelolanya. Nah, kinerja perusahaan itu secara sederhana itu ada 3 aspek. Pertama likuiditas, kemudian solvabilitas, dan ketiga rentabilitas. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi. Nah, ini karena kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi, maka likuiditas itu berhubungan dengan masalah kepercayaan. Kepercayaan siapa? Kreditor jangka pendek kepada perusahaan. Artinya semakin liquid ya, semakin bagus, semakin lancar, liquid itu yang paling lancar itu ya. Semakin percaya para kreditor jangka pendek. Likuiditas ini juga ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar. Aktiva lancar atau aktiva yang mudah dijadikan uang tunai, seperti kas, surat berharga, piutang, kemudian persediaan. Maka dengan demikian untuk menghitung likuiditas itu ada sebuah rumus.
rumusnya mencari likuiditas itu adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Karena tadi saya sampaikan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar atau aktiva yang mudah untuk dijadikan uang tunai. Nah, tadi kalau di neraca itu kan ada aktiva, ada pasiva, ada aktiva lancar, kemudian ada aktiva tetap, hutang juga di sisi pasiva ada hutang lancar dan modal. Nah, nanti kita bisa lihat contohnya ya. Kemudian solvabilitas. Apa artinya solvabilitas? Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban apabila perusahaan itu dilikuidasi atau likuidasi sebetulnya, bukan dilikuiditas. Nah, biasanya permasalahan yang muncul adalah apabila perusahaan itu ditutup atau dilikuidasi. Ini menyangkut apakah kekayaan yang dimiliki perusahaan itu mampu untuk menutup semua hutang. Nah, apabila semua kekayaan perusahaan mampu menutup hutang-hutangnya, berarti perusahaan itu dalam kondisi solvable. Tapi sebaliknya, apabila pada saat dilikuidasi itu kekayaannya perusahaan tidak bisa menutup semua hutangnya, berarti perusahaan itu dalam kondisi insolvable. Nah, untuk menutup semua hutang-hutangnya itu, maka perusahaan menjamin seluruh kekayaannya atau aktiva yang ada itu, ya. Kemudian untuk menghitung solvabilitas itu dihitung dengan dengan rumus total aktiva dibagi dengan total hutang. Ya, total aktiva karena apa? Ya tadi karena bisa menjamin enggak perusahaan itu dijamin oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga rentabilitas. Rentabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang ada. Ya, semua modal yang bekerja di dalam perusahaan adalah modal sendiri dan modal asing. Tadi disampaikan di depan bahwa modalnya itu ada modal sendiri dan modal asing. Makanya untuk menghitung rentabilitas ini ada dua cara. Dihitung dari rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi itu rumusnya adalah EBIT, earning before interest and tax, dibagi dengan modal sendiri ditambah modal asing dikalikan 100%. Nah, kalau rentabilitas modal sendiri itu dihitung dari EAT atau laba bersih setelah pajak dibagi dengan modal sendiri dikalikan dengan 100%. Nah, ilustrasinya semacam ini ya. Ilustrasinya jadi ada kas, ada efek, ada piutang, ada persediaan, jumlahnya ada 300 total aktivanya. Kemudian total aktiva tetap 500 dari 150 juta tambah 230 juta ditambah 120 juta. Maka totalnya total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap 800 juta. Maka untuk menghitung likuiditas itu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancarnya berapa? Aktiva lancarnya berarti jumlah di sini 300 juta dibagi dengan hutang lancarnya. Hutang lancarnya berapa? Nah, hutang lancar di sini ada hutang dagang, hutang kecil dan hutang pajak. Ini jumlahnya ada 100 juta. Maka likuiditasnya ketemunya 300 dibagi 100. Artinya apa kalau ketemu itu? Artinya bahwa setiap 1 rupiah hutang itu dijamin oleh 3 aktiva lancar. Jadi saya ulangi, arti 3 ini, jadi setiap 1 rupiah hutang itu dijamin oleh 3 rupiah aktiva lancar. Jadi semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin baik dipandang dari sisi kreditur untuk jangka pendek. Tetapi bila likuiditas ini terlalu tinggi, ini menunjukkan perusahaan itu tidak efisien di dalam penggunaan dana. Tidak efisien di dalam penggunaan dana. Karena apa? Banyak dana yang menganggur atau idle fund.
Nah, apabila dana menganggur ini terlalu banyak, tentu tidak bagus ya. Karena likuiditasnya tidak terlalu besar. Oke. Kemudian solvabilitas. Solvabilitas itu dihitung dari total aktiva dibagi dengan total hutang. Total aktivanya berapa? 800. Ya. Total aktivanya 800. Oke, 800 juta. Dari mana 800 juta? Dari sini. Kemudian dibagi dengan total hutang. Total hutangnya berapa? Nah, di sini total hutang ada 100 juta. 100 juta ditambah dengan, ada utang obligasi. Utang obligasi itu di sisi modal, itu kan 220 juta. Maka berapa? 800 dibagi dengan 800 juta dibagi dengan 100 juta tambah 220. 320 juta. 800 dibagi 320 ketemunya 2,5. 2,5 kali. Artinya apa? Jadi solvabilitas ini ya. Misalkan ya tadi perusahaan di likuiditas ketemunya 3 ya. Misalkan solvabilitas itu ketemunya 2,5. Maka artinya setiap satu hutang perusahaan itu dijamin oleh 2,5 kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaannya aman. Nah kalau misalkan tadi solvabilitas ketemunya 3, misalkan kalau ini ketemunya 2,5. Kemudian di sini berdasarkan perhitungan ketemunya 2,5, maka perusahaannya apa? Perusahaannya baik. Karena ini bisa misalnya terjadi likuiditas, ya, tutup misalkan, itu bisa bisa dihitung dengan atau bisa dijamin dengan 2,5 kali hutangnya. Ya. Kemudian rentabilitas ekonomis. Rentabilitas ekonomis adalah tadi ukuran keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Jadi kemampuan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal yang bekerja di dalamnya. Rentabilitas ini ada 2, ya, rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri. Kalau rentabilitas ekonomis adalah rentabilitas yang secara umum itu diartikan sebagai kemampuan dalam menghasilkan laba semua modal. Kalau rentabilitas ekonomi, rentabilitas modal adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan modal sendiri. Perbedaan ekonomis atau rentabilitas ekonomis karena yang bekerja adalah modal, baik itu modal sendiri maupun modal asing. Maka laba yang dibagi itu ada laba operasi atau EBIT atau earning before interest and tax, sedangkan rentabilitas modal sendiri itu bekerja sebagai modal sendiri. Maka laba yang dibagi adalah laba untuk pemegang saham setelah pajak atau EAT. Ya. Wah, ini mohon maaf, ini bukan EBIT ya, tapi ini EAT ya. EAT dibagi modal sendiri, ini EAT, bukan EBIT. Jadi rentabilitasnya ketemunya berapa? Ya, kita lihat EBIT-nya berapa? EBIT-nya di sini ketemunya 220 ya. Kalau yang rentabilitas ekonomis 220 juta dibagi dengan modal sendirinya dan modal asing 1 miliar. Jadi 1 miliar dari 500 tambah 500 juta. Maka ketemunya ini dikalikan 100%, ketemunya berapa? 22%. Kalau rentabilitas modal sendiri dari berapa? EAT, ini di sini EAT-nya 90 dibagi dengan modal sendiri. Hanya dibagi dengan modal sendiri 500. Modal sendirinya 500 juta. Maka ketemunya berapa? Kalikan 100%. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada diskusi? Ya, kalau tidak, saya kira pertemuan pada
hari ini selesai. Cukup, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.